Shalom semua. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian masih bersama Ibu Yusmiati. Pelajaran kita hari ini tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita puji nama Tuhan dengan judul Tuhan Punya Cara. Mulai pelajaran kita pada hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hari ini kami mau belajar tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kiranya Engkau membimbing hati kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagaimana menjadi suatu pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, serta memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Tujuan pembelajaran kita melalui metode pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa dan memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia. Apa itu mengasihi? Ya, benar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengasihi adalah menaruh kasih dalam bentuk mencintai dan menyayangi. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang mengasihi.
Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Di situ jelas sekali menceritakan tentang kehidupan dan pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita manusia. Contoh lain, yaitu bisa kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ke-32 tentang seorang anak yang meminta harta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya masih hidup. Contoh tentang mengasihi, yaitu James Skin tahun 1971 sampai 2006. Ia adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Dia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalistik. Singkat cerita, mereka beserta keluarganya melakukan perjalanan saat salju turun di daerah tersebut. Tiba-tiba mobil yang mereka gunakan mengalami kendala dalam perjalanan. James Skin merasa tanggung jawab yang sangat besar kepada keluarganya. Dia berangkat sendiri mencari pertolongan. Tetapi sangat disayangkan saat dia mencari pertolongan, dia malah tersesat. Sedangkan istri dan kedua anaknya ditolong oleh ayahnya karena mereka termasuk adalah keluarga yang sangat kaya. Jadi pengorbanan dari seorang ayah ini sangat luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan sepenuh daya dan kemampuannya, namun dia gagal dan akhirnya dia meninggal dunia. Contoh lain yaitu pengorbanan diri seorang laki-laki yang bernama Dr. Martin Luther King. Beliau adalah pejuang hak asasi manusia. Walaupun dalam perjuangannya ini ia berulang kali diancam dengan pembunuhan, bahkan rumahnya beberapa kali dibom. Namun King tetap bersiteguh dan berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Akhirnya King sendiri ditembak mati oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih. Nah, pada tanggal 4 April 1968, King ditembak di balkon di sebuah hotel di Amerika Serikat. Cinta kasih memang sangat luar biasa. Kekristenan yang sehat pasti ditandai dengan 3 hal berikut. Yang pertama, berakar pada kebenaran Kristus. Kemudian bertumbuh dengan firman-Nya, berbuah bersama kasih-Nya. Nah, bisa kita lihat dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saat ini di dunia banyak hal-hal yang mudah sekali memicu untuk saling bermusuhan. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak bersalah. Terutama saat ini banyak dipicu oleh masalah-masalah politik. Kita akan melihat satu contoh, yaitu sebuah organisasi di Kanada. Nah, ini mengadakan camp selama 3 minggu untuk remaja Palestina, Israel, dan Kanada. Camp ini berisi kegiatan seni gabungan, pembangunan tim, dan latihan dialog. Kegiatan ini dilakukan di lapangan terbuka
dan berbagai upaya kreatif untuk memungkinkan para pesertanya untuk saling bersahabat, membangun kecakapan, berkomunikasi, dan mereka saling mendengarkan satu dengan yang lain. Nah, program ini diadakan karena saat itu mereka baru saja berperang. Kita lihat di Indonesia. Nah, kedua tokoh ini adalah tokoh yang berusaha agar kembali damai untuk wilayah Poso dan Ambon. Nah, ada pengalaman yang sangat luar biasa di daerah ini. Kedua pemuda ini yaitu Ronald Reagan, itu adalah pemimpin komandan pasukan anak Kristen, dan Iskandar Slamet yang tergabung dalam pasukan jihad. Nah, saat itu di daerah ini terjadi konflik yang sangat luar biasa dengan latar belakang dikatakan karena agama, tapi pada kenyataannya justru karena adanya politik, sehingga daerah ini terjadi konflik. Nah, untuk mendamaikan daerah ini, mereka mengadakan perkemahan dengan pola pembelajaran aktif, sehingga mereka bisa bersama-sama, misalnya melalui outbound dengan tema kegiatan belajar bersama. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh mereka berdua ini untuk kedamaian Poso dan Ambon. Tugas untuk kalian hari ini yaitu untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Kalian baca dulu Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Baru kalian jawab apakah yang terjadi dengan si anak bungsu. Apakah si bungsu ini merasa senang dengan uang yang dia miliki? Nah, setelah uangnya habis, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh si bungsu? Nah, yang keempat, bagaimanakah cara dari ibu dan ayahmu berkorban untuk keluarga? Yang kelima, bagaimana caramu berakar dalam Kristus, bertumbuh ke arah Kristus, dan berbuah bagi Kristus? Kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini, cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya banyak orang yang tidak memahaminya. Dan hal itu seringkali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan, misalnya dengan kekerasan. Dalam pelajaran kita belajar bahwa cinta kasih yaitu kesediaan untuk berkorban, memberi pengampunan. Nah, hal ini justru memadamkan api kebencian dan permusuhan. Nah, sebagai remaja, kalian perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam kehidupan kalian sehari-hari dan menunjukkannya bahwa orang-orang yang memusuhi dan membenci kalian itu tidak perlu kalian pikirkan. Lebih baik kita banyak memiliki teman atau sahabat. Tentunya kita harus bisa melihat mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Karena kalian sudah bisa menentukan, memilih, menimbang mana yang terbaik bagi kehidupan kalian. Apabila kalian berteman dengan orang yang tidak baik, nah itu kemungkinan besar akan merubah sifat kalian yang baik menjadi yang tidak baik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, membuka pintu hati kami sehingga kami mengerti bahwa melalui cinta kasih, semua permusuhan, perseteruan, konflik tidak akan terjadi. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang penuh damai sukacita, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami
Tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kalian dalam pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.